Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam acara silaturahim sosialisasi anti korupsi. Salawat dan salam kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan sahabatnya. Baik, untuk acara pada sore hari ini adalah sosialisasi anti korupsi dari mahasiswa UNES. Adapun untuk acara pada sore hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi anti korupsi, yang kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali daripada mari kita buka bersama dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada sore hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi anti korupsi dari mahasiswa UNES. Pada kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian sudah berkenan menerima kami untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Dan terima kasih juga telah berkenan hadir di sore hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Firza Farani dan rekan saya Vina Salma. Di sini kami ingin melakukan sosialisasi terkait anti korupsi. Ya, silakan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara baik perusahaan, organisasi maupun yayasan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang memiliki jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan baik secara pribadi maupun kelompok. Kemudian ada jenis korupsi dan hukum orang korupsi. Jadi korupsi itu diatur di dalam 13 pasal Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis tindak pidana korupsi. Kemudian 30 jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, ialah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, dan penyelenggaraan negara dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya. Kemudian ada suap menyuap. Suap menyuap itu ialah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan mempercepat urusan meskipun melanggar prosedur.
Suap menyuap terjadi jika transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap menyuap ini diatur di dalam beberapa pasal, yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, kemudian pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, pasal 12 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Baik, maaf. Jadi yang ketiga, penggelapan dalam jabatan ialah tindakan sengaja penggelapan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ada pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pasal 10 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian ada pemerasan ialah perbuatan petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya meskipun melanggar prosedur. Pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, G, dan H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian yang kelima, perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pelaku perbuatan curang dapat dihukum pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Kemudian benturan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Kemudian yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasi ini berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Dengan ketentuan yang nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Sanksi pidana bagi penerima gratifikasi tersebut termasuk pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 200 juta hingga 1 miliar. Namun, jika penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK dalam 30 hari kerja, sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku. Kemudian ada juga penyebab dari korupsi, diantaranya yang pertama sifat serakah. Contohnya banyak pejabat yang melakukan korupsi padahal mereka hidup mewah dan tidak kekurangan. Lantas, mengapa mereka melakukan korupsi? Karena mereka memiliki sifat serakah dan tamak, yaitu yang selalu ingin memiliki lebih dari apa yang dimiliki sehingga tidak akan bisa puas atau apa yang telah dimiliki. Kemudian, memiliki kekuasaan dan kesempatan. Seseorang akan mudah melakukan korupsi karena berkuasa pada jabatan tertentu sehingga muncul kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian, rendahnya integritas yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, jika seseorang yang berkuasa dan memiliki integritas rendah lalu saat memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kuasa mereka akan melakukan korupsi. Dan yang terakhir,
yaitu memenuhi kebutuhan gaya hidup yang serba mewah dan boros. Seseorang yang hidup dengan gaya hidup seperti itu tidak akan pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Baik, yang selanjutnya ada dampak korupsi. Dampak korupsi ini ada yang pertama, memperlambat pertumbuhan ekonomi, yang kedua menurunnya investasi, yang ketiga meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan yang terakhir menurunnya kualitas lingkungan. Kemudian sebenarnya banyak contoh dari korupsi. Contohnya kayak pada salah satu kasus pada PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini menjerat PT Asuransi Jiwasraya terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun. Kasus tersebut berhasil diungkap oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dan telah dihukum oleh pengadilan. Kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penyalahgunaan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, dan benturan kepentingan. Kasus korupsi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena bisa berdampak kepada banyak hal, mulai dari perekonomian negara, kesejahteraan warga, pemenuhan HAM, hingga akses terhadap kebutuhan dasar warga negara. Ironisnya, jumlah kasus korupsi tidak pernah hilang. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 sampai Oktober 2022, ada 1.310 kasus, 79 diantaranya terjadi di tahun ini. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 Indonesia meraih nilai 38 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara. Artinya, pemerintah masih perlu melakukan pembenahan dalam penanganan kasus korupsi yang dilabeli sebagai kejahatan luar biasa ini. Di sisi lain, data tersebut juga menunjukkan bahwa budaya korupsi masih menjadi musuh utama bangsa Indonesia. KUHP pasal 603, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan yang paling lama 20 tahun penjara. Baik, adapun pencegahan dari korupsi ini, yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena seringnya kita tidak merasa cukup dan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Jangan banyak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada mengatur manajemen waktu. Disiplin waktu dalam menjalani kegiatan sehari-hari dapat membuat perencanaan kegiatan harian akan berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat mengurangi korupsi dalam hal waktu. Yang ketiga ada fokus kepada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Selesaikan segala pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada. Dengan hal itu, kita tidak akan meleset dari aturan tersebut sehingga dapat meminimalisirkan korupsi. Yang keempat, mengatur pengeluaran. Catat pengeluaran sehari-hari dan bedakan pengeluaran tersebut berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Upayakan kebutuhan dapat tercukupi dahulu, baru kita masih ada sisa. Jika masih ada sisa, bisa digunakan untuk keinginan. Hal ini berhubungan dengan gaya hidup dan hidup yang sederhana. Dan yang terakhir, selalu bersyukur. Bersyukur apa yang kita miliki dan bersyukur dengan apa yang telah kita raih hari ini dapat mencegah tindakan korupsi. Apabila kita tidak bersyukur dan selalu mencari kekurangan atau tidak pernah merasa puas, apabila tidak diiringi dengan niat yang baik, akan membawa kita ke dalam perilaku dan perbuatan yang menyimpang.
Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penyampaian. Terima kasih banyak kepada ibu bapak sekalian yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.